yang sempurna telah ku terima darimu, bukan karena kebaikanku, hanya oleh kasih karuniamu. Kau pulihkan aku, layakkanku untuk dapat memanggilmu Bapa. Kau beri yang ku pinta saat ku mencari, ku mendapatkan. Ku ketuk pintumu dan kau bukakan, sebab kau Bapakku, Bapa yang kekal. Takkan kau biarkan aku melangkah hanya sendirian. Kau selalu ada bagiku, sebab kau Bapakku, Bapa yang kekal. Kasih yang sempurna telah ku terima darimu, bukan karena kebaikanku, hanya oleh kasih karuniamu. Pulihkan aku, layakkanku untuk dapat memanggilmu Bapa. Kau yang ku pinta saat ku mencari, ku mendapatkan. Ku ketuk pintumu dan kau bukakan, sebab kau Bapakku, Bapa yang kekal. Takkan kau biarkan aku melangkah hanya sendirian. Kau selalu ada bagiku, sebab kau Bapakku, Bapa yang kekal. Yesus Tuhan, ku bersyukur sebab kau Bapa yang baik, Tuhan. Haleluya, ku menyembahmu Tuhan Yesus. Kepadamu Tuhan.
Sungguh Kau Tuhan yang selalu ada bagi kami. Dan kami bersyukur Tuhan, punya Bapa yang baik seperti Engkau. Terima kasih Yesus, terima kasih. Kau beri yang ku pinta saat ku mencari, ku mendapatkan. Ku ketuk pintumu dan Kau bukakan. Sebab Kau Bapa-Ku, Bapa yang kekal. Kau biarkan aku melangkah hanya sendirian. Kau selalu ada bagiku. Sebab Kau Bapa-Ku, Bapa yang kekal. Kau selalu ada bagiku. Sebab Kau Bapa-Ku, Bapa yang kekal. Kau selalu ada bagiku. Sebab Kau Bapa-Ku, Bapa yang kekal. Our Father, which art in heaven, hallowed be thy name. Thy kingdom come, thy will be done in earth as it is in heaven. Give us this day our daily bread, and forgive us our debts, as we forgive our debtors. And lead us not into temptation, but deliver us from evil. For thine is the kingdom, and the power, and the glory, forever. Amen. Shalom, selamat pagi saudara-saudara semua yang kasih dalam Tuhan. Pagi hari ini saya akan men-sharingkan kebenaran firman Tuhan yang saya kasih tema sukacita dalam penderitaan. Mungkin tema ini kurang menyenangkan daging kita. Tapi ini adalah kebenaran Bapak Ibu sekalian ya, yang mana harus kita mengerti. Terlebih lagi firman Tuhan juga katakan, pada hari-hari akhir akan datang masa-masa yang sukar. Bapak Ibu sekalian yang kasih dalam Tuhan, beberapa minggu yang lalu ya, ada berita dari Google, juga banyak kita baca mungkin dari WA, suatu berita yang mengagetkan kita semua sebagai orang-orang percaya, di mana disebutkan ya dalam berita tersebut, tanggal 18 bulan 2 tahun 2025 ini terjadi kejadian yang sangat mengerikan ya bagi kita orang-orang percaya, yang terjadi di suatu negara di Afrika Tengah, yaitu negara Kongo. Dan kita ketahui bahwa Kongo ini penduduknya mayoritas agama Kristen. Dan pada tanggal 18 Februari yang lalu, segerombolan kaum radikal, mereka menyerbu sebuah gereja di kota Kasanga di Kongo. Dan akibatnya begitu
menyedihkan Bapak Ibu sekalian. 70 orang jemaat gereja tersebut dibantai dengan kejam. Dalam gereja. Bapak Ibu sekalian, umat Kristen sedunia menyerukan berdoa untuk negara Kongo ini. Supaya kasih Tuhan dinyatakan. Supaya kasih Tuhan bisa menyelamatkan mereka-mereka yang teraniaya ini. Tapi Bapak Ibu sekalian, memang kalau kita baca dalam sejarah kekristenan, sejak awal berdirinya kekristenan, Yesus dan para murid-muridnya, para pengikutnya, mereka sudah dimusuhi oleh pemerintahan kerajaan Romawi. Demikian juga dengan para pemuka-pemuka agama Yahudi. Dan setelah Yesus naik ke sorga, semua pengikut Yesus mengalami masa-masa aniaya di bawah kerajaan Romawi selama berabad-abad. Dan hingga saat ini pun banyak orang-orang Kristen yang masih mengalami aniaya. Jadi Bapak Ibu sekalian, soal aniaya, penderitaan, bahkan sampai pembunuhan orang Kristen sudah dialami sejak lama. Karena itu Tuhan Yesus sendiri mengatakan dalam Matius 5 ayat 10, berbahagialah orang yang dianiaya oleh sebab kebenaran, karena merekalah yang empunya kerajaan surga. Ini perkataan Yesus ini begitu menimbulkan tanda tanya. Berbahagialah orang yang dianiaya. Apanya yang berbahagia? Apa yang membuat bisa berbahagia orang yang dianiaya? Orang yang sangat menderita. Tapi menderita karena kebenaran. Dan mereka itulah yang nantinya yang berhak menempati kerajaan surga. Inilah yang seringkali jadi pertanyaan orang-orang percaya. Mengapa Tuhan yang baik dan juga sangat berkuasa membiarkan orang-orang percaya mengalami aniaya, bahkan pembunuhan yang semena-mena? Apa maksud Tuhan? Mari kita baca Bapak Ibu sekalian. Dalam 1 Petrus 4, 12 sampai 16. Saudara-saudara yang kekasih, janganlah kamu heran akan nyala api siksaan yang datang kepadamu sebagai ujian. Seolah-olah ada sesuatu yang luar biasa terjadi atas kamu. Sebaliknya, bersukacitalah sesuai dengan bagian yang kamu dapat dalam penderitaan Kristus. Supaya kamu juga boleh bergembira dan bersukacita pada waktu Ia menyatakan kemuliaannya. Bapak Ibu sekalian, di sini sudah dikatakan, memang ada masanya, ada saat-saatnya, ada hal-hal yang begitu menyakitkan, hal-hal yang membuat kita itu begitu kepepet dengan berbagai macam persoalan, mungkin sakit, penyakit, yang dikatakan Alkitab bahkan lembah-lembah kekelaman. Seakan-akan mungkin hidup kita itu mungkin seperti rasanya di neraka. Tapi jangan kaget, jangan heran dan bereaksi berlebihan. Karena firman Tuhan sudah menubuatkan, jangan heran
akan nyala api siksaan yang datang kepadamu sebagai ujian. Karena semuanya itu adalah ujian bagi iman kita. Karena firman Tuhan juga mengatakan, Bapak Ibu sekalian, iman tanpa perbuatan adalah iman yang mati. Iman itu harus diuji. Dan ketika Tuhan yang menguji, yakin dan percaya Bapak Ibu sekalian, pasti ada jawabannya. Pasti juga Tuhan menghibur kita, menguatkan kita. 1 Petrus 4 ayat 19 mengatakan demikian. 1 Petrus 4 ayat 19. Karena itu, baiklah juga mereka yang harus menderita karena kehendak Allah, menyerahkan jiwanya dengan selalu berbuat baik kepada Pencipta yang setia. Firman ini menegaskan ya, bahwa kita itu seringkali menderita karena kehendak Allah. Allah itu berkehendak untuk menguji iman kita. Apa yang kita lakukan saat-saat kita kepepet, saat kita itu dalam keadaan dibelit berbagai-bagai masalah. Iman harus dibuktikan. Apakah kita itu hanya di mulut atau juga kita berserah di hati kita kepada Tuhan. Ada sebuah kisah Bapak Ibu sekalian. Pada tahun 1960-an dan 70-an ya, ada seorang petenis ya, petenis yang Amerika Serikat ya, yang begitu viral saat itu karena dia seorang pemuda yang ganteng dan juga prestasinya luar biasa, yang namanya Arthur Ashe. Arthur Ashe ini petenis yang sudah memenangkan 3 kali kejuaraan dunia Wimbledon. Tahun 68, 70, dan 75. Dan saat karirnya menanjak dan harta kekayaan yang berlimpah ruah, dari hasilnya menerima berbagai penghargaan, hadiah bonus ya, dari pemerintah Amerika, dari lembaga swasta. Tiba-tiba Arthur Ashe kena serangan jantung. Dan dia kemudian dilarikan ke rumah sakit. Dan untuk itu dokter membutuhkan donor darah. Dan cilakanya Bapak Ibu sekalian, cilakanya lagi, ternyata darah yang didonorkan, dimasukkan ke dalam tubuh Arthur Ashe ini, saat itu ada yang tercemar dengan HIV/AIDS. Penyakit yang begitu mematikan saat itu, dan saat itu belum ditemukan obat untuk memperpanjang umur. Dan juga saat itu kedokteran belum secanggih saat ini ya. Dan gemparlah publik Amerika karena pahlawan tenis mereka divonis dokter tidak bisa tampil di gelanggang tenis selama-lamanya. Karena itu seorang fan dari Arthur Ashe bertanya, mengirimkan surat kepada Arthur Ashe. Arthur Ashe, bukankah engkau punya Tuhan yang luar biasa, yang dahsyat? Mengapa
kamu sebagai pahlawan tenis Amerika Serikat yang sangat berjasa besar bagi negara ini, bisa sampai kena penyakit AIDS yang terkutuk itu. Dan jawaban Arthur Ashar sungguh luar biasa. Ini jawaban dari seorang Kristen, murid Yesus yang sejati. Dia mengatakan, ada 5 juta penggemar tenis di seluruh dunia ini. Tentunya saat itu ya, tahun-tahun itu. Hanya 10%, yaitu 500.000 orang saja yang bisa bermain profesional, bermain sebagai pemain bayaran. Dan tentunya ini pemain yang bukan pemain mula-mula ya, tapi orang yang sungguh-sungguh melatih permainan tenisnya dengan baik dan dengan jam terbang yang cukup lama. Dan dari 500.000 orang yang bisa bermain profesional, hanya 1%, yaitu hanya 5.000 orang yang bisa ikut kejuaraan dunia. Dan dari 5.000 orang itu, akulah satu-satunya orang yang terpilih untuk menjadi pemenang dari kejuaraan tenis. Itu pun 3 kali aku menang. Dan aku gak pernah tanya sama Tuhan, mengapa Tuhan kok aku yang bisa terpilih jadi pemenangnya? Bahkan sampai 3 kali. Dan kalau saat ini bukan karena salahku, aku juga kena penyakit terkutuk HIV AIDS ini. Layakkah aku tanya sama Tuhan, mengapa aku Tuhan? Kok bukan orang lain? Bapak Ibu sekalian, inilah iman yang sejati. Iman yang perlu kita tiru, perlu kita teladani seperti halnya Yesus. Sekalipun Yesus itu tidak bersalah, tidak berdosa sama sekali. Bahkan dia mau menanggung dosa, kesalahan kita semua yang memang layak dihukum. Tapi Yesus mengambil alih segala penderitaan kita di atas kayu salib. Dan Yesus tidak pernah tanya pada Bapaknya, mengapa harus aku? Demikian juga kita semua, Bapak Ibu sekalian. Kita harus meneladani apa yang dilakukan Yesus. Ketika sesuatu yang buruk, sesuatu yang tidak mengenakkan daging, sesuatu yang membuat kita itu menderita terjadi atas hidup kita. Jangan kita itu ngomel Bapak Ibu. Jangan kita komplain sama Tuhan. Karena kita sendiri pun tidak pernah tanya Tuhan ketika kita dapat rezeki nomplok. Ketika kita itu bisa berpesta, makan enak. Ketika kita bisa bersuka cita saat kita bertamasya. Mengapa kok aku? Mengapa kok bukan tetanggaku yang juga lebih rajin dari aku ke gereja? Mengapa bukan orang lain yang mana mereka itu juga banyak
bersedekah, banyak menyumbang untuk kebaikan orang lain. Bapak Ibu sekalian, yang namanya Rasul Paulus pun, yang asal mulanya dia memang dari keluarga yang kaya raya. Karena dia berasal dari suku Benyamin, suku yang terhormat. Dan ketika Rasul Paulus sudah lulus sekolahnya dari Rabi Gamaliel, rabi terkenal saat itu. Kemudian dia menjadi anggota terhormat dari Sanhedrin. Dan ketika Rasul Paulus ditangkap oleh Yesus, mengikut Yesus, bukannya hidupnya itu makin enak, makin dihormati orang, makin kaya raya. Tidak. Bahkan Rasul Paulus harus melewati ujian imannya, macam-macam penderitaan, dipukuli, disesah. Kapalnya tenggelam berapa kali. Tapi Rasul Paulus gak pernah mengeluh protes sama Tuhan. Malah Rasul Paulus mengatakan dalam Filipi 3 ayat 8. Filipi 3 ayat 8 dikatakan demikian. Malahan segala sesuatu kuanggap rugi. Segala sesuatu kuanggap sampah karena pengenalan akan Kristus Yesus. Tuhanku lebih mulia daripada semuanya. Tetaplah Bapak Ibu sekalian. Ya, firman Tuhan tadi dalam ayat 13. Sebaliknya bersukacitalah sesuai dengan bagian yang kamu dapat dalam penderitaan Kristus. Supaya kamu juga boleh bergembira dan bersukacita waktu ia menyatakan kemuliaannya. Bapak Ibu sekalian, sadari. Kita masing-masing sesuai dengan ayat ini akan dapat bagian dalam penderitaan Kristus. Kalau kita itu jadi murid Tuhan yang sungguh-sungguh mengikut Yesus dengan sepenuh hati, maka Tuhan itu gak akan pernah mengambil meniadakan penderitaan kita. Yang Tuhan janjikan, Dia akan memberikan kekuatan, membuat kita menang atas penderitaan kita. Karena itu yang lalu ada pujian. Langit tidaklah selalu biru, jalan tidak selalu rata. Tapi Tuhan selalu menyertai, memberikan kekuatan sehingga kita menang. Bahkan lebih dari pemenang. Ya, Bapak Ibu sekalian, ikut Yesus. Sekalipun banyak halangan, rintangan, pergumulan yang harus kita lewati. Tetaplah bersukacita. Matius 5 ayat 12 katakan demikian. Bersukacitalah dan bergembiralah karena upahmu besar di surga. Sebab demikianlah pula telah dianiaya nabi-nabi yang sebelum kamu. Inilah harga yang harus kita bayar. Tapi jangan khawatir. Apapun penderitaan kita, seberat apapun, tidak ada artinya dibandingkan dan kemuliaan kekal yang akan dinyatakan bagi kita selama-lamanya bersama Yesus di surga. Amin. Puji Tuhan Bapak Ibu sekalian. Ya, demikianlah firman Tuhan. Biarlah firman Tuhan selalu ada dalam hati dan pikiran kita. Dan kita selalu bergembira, bersukacita. Sekalipun banyak halangan, rintangan, masalah yang akan menghadang di depan kita. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, terima kasih kalau pagi hari ini hamba-Mu bisa sharing kebenaran firman. Yaitu tetap bersukacita dalam penderitaan. Biarlah kebenaran firman ini memimpin setiap kami Tuhan. Supaya apapun masalah, halangan, rintangan yang harus kami hadapi, kami tetap kuat. Dan pedoman kami adalah kebenaran firman Tuhan yang akan memimpin hidup kami. Sekali Yesus, tetap Yesus. Terima kasih Bapa yang baik, terima kasih. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus hamba sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya.
Amin.